Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pemasaran yaitu Profesor Dr. Mahrina Sari, MSSE MSc dan Profesor Dr. Satria Bangsawan, SE MSI. Yang pertama, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Cantika Hairunisa dengan NPM 221101198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya buat dengan judul yaitu Kompetisi Pasar dan Strategi Inovasi di Era Globalisasi. Baik, yang pertama yaitu abstrak. Globalisasi dalam industri memfasilitasi perdagangan bebas lintas negara, yaitu kondisi di mana arus barang, jasa, dan manusia tidak mengalami hambatan signifikan. Meskipun menciptakan peluang besar seperti kemudahan akses produk ke pasar luar negeri, globalisasi juga menghadirkan ancaman yang signifikan. Negara-negara yang tidak siap menghadapi persaingan ini akan mengalami tantangan serius, termasuk tekanan ekonomi domestik. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi inovasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat posisi nasional dalam menghadapi persaingan global. Dengan metode deskriptif, penelitian ini menganalisis data kualitatif untuk menggambarkan kondisi globalisasi tanpa membuat generalisasi. Temuan menunjukkan bahwa strategi inovatif, terutama dalam industri prioritas, adalah kunci untuk memenangkan persaingan global dan mengamankan perekonomian nasional. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Era globalisasi saat ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama, penggerak pasar, yaitu meningkatnya kebutuhan pasar akan produk-produk global. Yang kedua, penggerak biaya, efisiensi biaya produksi yang dicapai melalui globalisasi. Yang ketiga, penggerak pemerintah, yaitu kebijakan yang mendorong perdagangan bebas. Yang keempat, penggerak kompetitif. Perusahaan harus bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga global. Kemajuan teknologi informasi menjadi katalis utama globalisasi, memungkinkan pemasaran lintas negara yang lebih efektif. Dalam konteks ini, perusahaan harus memahami bahwa keunggulan kompetitif tidak lagi sekadar tentang harga dan kualitas, tetapi juga inovasi dan kreativitas. Perusahaan yang mampu berinovasi akan memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki pesaing lainnya. Selain itu, usaha kecil dan menengah atau UKM harus mulai membangun jaringan global untuk memasuki pasar internasional. Untuk menghadapi tekanan ini, perusahaan perlu strategi unik yang mencakup analisis mendalam terhadap pasar, pesaing, dan keunggulan kompetitif. Tren globalisasi juga menunjukkan bahwa negara yang tidak mampu bersaing akan mengalami defisit ekonomi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diimplementasikan. Strategi yang efektif harus mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing, baik di pasar lokal maupun global. Selanjutnya yaitu di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara rinci tanpa membuat generalisasi. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis berdasarkan fenomena globalisasi yang sedang berlangsung. Metode ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana perusahaan dan negara dapat memanfaatkan peluang globalisasi sambil memitigasi risiko yang muncul. Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan pemahaman awal sebagai dasar untuk strategi yang lebih spesifik di masa depan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan yaitu ada strategi bisnis di era globalisasi. Jadi untuk menghadapi dinamika pasar global, perusahaan itu perlu menerapkan strategi-strategi inovatif, antara lain yang pertama, kepercayaan diri dan kemandirian. Mental kewirausahaan menjadi fondasi bagi pengusaha untuk mengatasi risiko dan tantangan bisnis. Tanpa kepercayaan diri, bisnis sulit bertahan. Yang kedua yaitu etika bisnis halal. Modal usaha harus diperoleh secara etis, proses bisnis dilakukan dengan kejujuran, dan produk yang ditawarkan harus aman serta sesuai hukum. Yang ketiga, ekspor dan impor. Perluasan pasar melalui perdagangan internasional meningkatkan skala usaha dan target penjualan. Yang keempat, kepercayaan pelanggan. Hubungan bisnis yang solid dapat dibangun melalui produk berkualitas dan layanan yang memuaskan. Yang kelima,
promosi kreatif, menggunakan media sosial untuk menjangkau konsumen global dan memberikan informasi yang menarik tentang produk. Yang keenam, bisnis kebutuhan dasar, fokus pada kebutuhan primer seperti pangan, memastikan keberlanjutan bisnis karena permintaannya stabil. Selanjutnya ada peran teknologi dan inovasi. Teknologi informasi menjadi alat penting dalam memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya layanan digital, perusahaan dapat mengoptimalkan distribusi dan promosi. Inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan produk bernilai tambah yang mampu bersaing secara global. Dalam hal ini, strategi berbisnis agile manajemen diperlukan untuk memastikan kelincahan perusahaan dalam merespon perubahan pasar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan lagi yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dicapai yaitu melalui produk berkualitas dengan biaya rendah, pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan konsumen, dan respon yang cepat terhadap perubahan pasar. Untuk industri prioritas nasional, jadi pembangunan industri nasional harus difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, yang mana itu akan meningkatkan investasi dan akses pasar untuk hasil tani. Yang kedua yaitu kelautan dan perikanan, yang mana memperkuat daya saing domestik dan ekspor. Yang ketiga energi, yaitu meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari paper ini yaitu globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi. Di sisi lain, persaingan global yang ketat memaksa perusahaan dan negara untuk berinovasi. Jadi langkah strategis yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengembangkan industri prioritas yang mampu bersaing di pasar global, menerapkan inovasi dalam proses produksi dan distribusi, dan menjaga keberlanjutan melalui strategi berbisnis berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang unggul. Industri nasional memiliki peran kunci dalam menghadapi globalisasi. Dengan strategi yang tepat, negara dapat memperkuat posisi ekonominya di kancah global. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.